Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam selalu saya haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pengembangan Ibu Ade Mahniar SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Makfira Laparako. Di video kali ini saya akan membahas tentang proposal penelitian R&D saya atau penelitian pengembangan saya yang berjudul pengembangan game edukasi Fraction Quest untuk berbasis kontekstual teaching dan learning untuk meningkatkan literasi numerasi pada siswa kelas 4 sekolah dasar. Nah, outline dari presentasi kali ini dibagi menjadi 6, yaitu tentang latar belakang, kemudian rumusan dan tujuan penelitian, kemudian ada kajian teoritisnya, desain produknya, kemudian metode penelitiannya, dan yang terakhir teknik pengumpulan dan analisis datanya. Masuk pada pembahasan dari bab 1, pendahuluan, itu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian spesifikasi produk. Nah, untuk latar belakangnya itu terbagi menjadi 3 poin penting yang akan saya bahas, yaitu literasi numerasi rendah, pembelajaran yang masih konvensional, dan materi pecahan yang sulit. Nah, untuk literasi numerasi rendah, itu secara global saya menemukan bahwa menurut PISA tahun 2009 sampai 2015, itu Indonesia berada pada peringkat 63 sampai 68 dari 74 negara. Dan ini peringkatnya itu peringkat literasi numerasinya. Jadi ini tergolong sangat rendah. Nah, untuk TKA kemarin itu nilai TKA siswa SMA itu sangat rendah, matematikanya hanya berkisar di 30 sampai 50 saja nilai matematikanya. Ditarik secara khusus di ranah sekolah dasar ditemukan bahwa masalah literasi numerasi rendah ini itu berkaitan dengan konsep matematika dengan kehidupan nyata siswa. Jadi siswa kesulitan mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan nyata mereka. Kemudian poin pembelajaran konvensional. Nah, secara khusus yang saya temukan di lapangan, khususnya di SDN 59 Kota Timur, ditemukan bahwa ternyata pembelajaran yang dilakukan itu masih konvensional, masih terpaku pada buku paket, kemudian minimnya inovasi teknologi, sehingga guru itu belum optimal memanfaatkan digitalisasi di era transisi Society 5.0 dan generasi Alpha. Di mana generasi Alpha ini adalah generasi yang paling dekat dengan era transisi Society 5.0 ini. Kemudian poin ketiga yaitu tentang materi pecahan yang sulit. Nah, siswa itu materi pecahan yang sulit ini ditandai dengan siswa kesulitan memahami simbol pecahan, kemudian membandingkan pecahan, dan mengoperasikan pecahan karena pendekatan yang digunakan itu masih abstrak tanpa bantuan alat peraga atau media yang lebih konkret. Mungkin buku paket yang digunakan itu ada gambar-gambarnya tapi belum interaktif dengan siswa saat pembelajaran. Kemudian tentang rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ini ditarik dari latar belakang yang sudah ditemui, yaitu saya mengembangkan 5 rumusan masalah. Yang pertama, tentang analisis kebutuhan pengembangan game Fraction Quest dengan tujuan menganalisis kebutuhan pengembangan media atau game Fraction Quest. Kemudian ada rancangan desain pengembangan game Fraction Quest dengan tujuan merancang desain game Fraction Quest. Kemudian ada proses pengembangan game Fraction Quest berbasis kontekstual. Nah, ini tujuannya adalah mengembangkan produk game Fraction Quest berbasis kontekstual teaching learning. Kemudian saya akan mengkaji tentang tingkat validitas produk yang dikembangkan dengan tujuan mengetahui tingkat validitas produk yang telah dikembangkan. Kemudian saya akan mengkaji tentang kepraktisan dan keefektifan produk dengan tujuan mengetahui kepraktisan dan keefektifan produk yang telah saya kembangkan. Untuk spesifikasi produk Fraction Quest ini,
bisa dilihat pada tampilan ini, ada 4 slide contoh desain yang akan saya buat nanti, yaitu media ini adalah media interaktif digital, di mana game digital ini berbasis contextual teaching learning, dimainkan secara individual atau bisa juga sebagai media pembelajaran di kelas. Kemudian konten materi pecahannya itu mengenal bentuk pecahan, membandingkan, dan menyelesaikan masalah kontekstual. Kemudian ada kontekstual dan relevan. Jadi setiap elemen yang dirancang itu harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa kelas 4 sekolah dasar supaya lebih kontekstual. Kemudian ada adventure plus level system. Jadi pada game ini itu ada cerita pendek petualangan, kemudian soalnya bertahap, dan umpan balik langsung. Kemudian game ini itu dikembangkan dengan Canva, di mana desainnya itu didesain semenarik mungkin visualnya, kemudian warna-warni, dan juga mudah dimainkan oleh siswa sekolah dasar. Selanjutnya bab 2 tentang kajian teoritis, yaitu membahas konstruktivisme, kontekstual teaching learning, game edukasi, dan juga literasi numerasi. Jadi untuk teori konstruktivisme itu saya gunakan sebagai dasar pengembangan media atau game pembelajaran yang aktif. Nah, ada 3 teori yang saya gunakan, yaitu teori Piaget, Vygotsky, dan juga Dewey. Nah, untuk Vygotsky sendiri, teori konstruktivisme itu berkaitan dengan skema, asimilasi, akomodasi, dan juga ekuilibrasi. Dan kalau Vygotsky itu berkaitan dengan ZPD atau Zone of Proximal Development, dan Dewey itu berkaitan dengan belajar dari pengalaman dan media interaktif. Kemudian ada teori contextual teaching learning, yaitu teori yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Ada 7 komponen contextual teaching learning ini, yaitu konstruktivisme, inquiry, questioning, learning community, modeling, refleksi, dan assessment autentik. Nah, pada contextual teaching learning ini, siswa itu bisa lebih termotivasi dan berpikir kritis. Nah, teori ini saya gunakan sebagai backbone dari desain game Fraction Quest saya. Kemudian ada teori tentang game edukasi, yang dimana implementasinya saya gunakan yaitu game Fraction Quest ini. Nah, game edukasi itu adalah media efektif untuk pemahaman konsep yang lebih abstrak, terutama yang sangat relevan dengan kehidupan siswa generasi alfa sekarang yang tadi saya bilang itu dekat dengan era transisi society 5.0 yang berbasis digitalisasi atau teknologi. Kemudian game edukasi ini menggabungkan unsur visual, auditori, dan kinestik. Jadi bisa lebih interaktif dengan siswa. Kemudian ada game edukasi ini relevan dengan perkembangan kognitif operasional konkret menurut Piaget. Dan yang terakhir itu ada teori literasi numerasi, yaitu target capaian kompetensi siswa yang saya angkat di judul penelitian R&D saya ini. Nah, literasi numerasi ini itu kemampuan menggunakan angka dan simbol matematis, menafsirkan hasil analisis untuk pengambilan keputusan, dan menganalisis serta menyajikan data berupa grafik, tabel, diagram, dan lain-lain. Nah, untuk integrasi kontekstual teaching learning dalam Fraction Quest, itu untuk teori konstruktivisme itu karena teori konstruktivisme adalah teori yang menekankan bahwa siswa bisa membangun konsep mereka sendiri melalui pengalaman mereka. Nah, di game ini konstruktivisme itu bisa dibangun siswa bisa membangun konsep lewat pengalaman bermain mereka di game Fraction Quest ini. Kemudian untuk inquiry, itu misi dan tantangan dalam game itu mendorong penemuan konsep. Kalau questioning, itu didesain soal-soal kontekstual di setiap level permainan. Kemudian ada refleksi, jadi evaluasi jawaban dan umpan balik setelah misi yang dilakukan selesai. Kemudian ada authentic assessment, jadi skor dan progress game sebagai penilaian autentik.
Kemudian ada learning community. Itu bisa digunakan secara kolaboratif di kelas. Bab 3 yaitu tentang metode penelitian, akan membahas tentang R&D, model ADI, subjek penelitian, instrumen, dan analisis datanya. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan model penelitian R&D dengan jenisnya ADI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Untuk tahap analyze-nya, itu saya gunakan pada studi pendahuluan, yaitu menganalisis kebutuhan melalui wawancara guru dan siswa, analisis kurikulum yang digunakan di sekolah, kemudian analisis karakteristik siswa kelas 4, analisis materi pecahan, dan studi literatur lainnya. Nah, lokasinya itu di SDN 59 Kota Timur, Kota Gorontalo. Untuk tahapan desain itu tahapan di mana saya merancang produk, itu menentukan tujuan pembelajaran, merancang alur game, kemudian mendesain tampilan, menyusun materi dan soal berbasis kontekstual teaching learning, dan menyusun instrumen penelitiannya. Untuk development-nya, yaitu proses pengembangan produknya, saya mengembangkan game fraction quest di Canva, kemudian memvalidasi oleh ahli media, materi, dan bahasa, kemudian analisis hasil validasi para ahli, dan revisi produk sesuai masukan validator. Dan tahap keempat yaitu implementation, yaitu tahapan uji coba produk. Jadi uji cobanya saya pakai 2 uji coba kelompok kecil, sebagian siswa kelas 4, kemudian uji coba lapangan, yaitu seluruh siswa kelas 4 yang berjumlah 17 orang. Nah, saya pakai pengumpulan data. Sebagai pengumpulan datanya saya pakai respon siswa, observasi penggunaan media. Kemudian tahapan terakhir yaitu tahapan evaluation atau evaluasi dan penyempurnaan. Jadi evaluasinya saya pakai 2, evaluasi formatif, yaitu validasi dan revisi tiap tahapan, kemudian evaluasi sumatif, yaitu efektivitas setelah uji coba, kemudian ada penyempurnaan produk di akhir. Selanjutnya subjek, objek, dan teknik pengumpulan datanya. Jadi subjeknya adalah siswa kelas 4 SDN nomor 59 Kota Timur Gorontalo dengan jumlah siswa 17 orang siswa reguler. Objeknya game fraction quest berbasis kontekstual teaching learning. Kemudian teknik pengumpulan datanya saya pakai wawancara dengan guru, kepala sekolah, siswa untuk observasi saat saya gunakan saat uji coba produk. Kuesioner atau angket saya gunakan pada validasi ahli dan juga respon siswa. Kemudian ada tes saya gunakan pada saat pre-test dan post-test. Kemudian ada dokumentasi seperti nilai, proses, dan portofolio. Instrumen penelitiannya ada lembar validasi ahli, angket respon siswa, lembar observasi, dan soal pre-post-test. Teknik analisis data yang saya gunakan itu ada 2, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif deskriptif. Jadi, analisis kualitatif saya gunakan untuk mendeskripsikan, kemudian analisis kuantitatif itu saya gunakan rumus, yaitu persen sama dengan skor diperoleh plus per skor maksimal. Jadi ada rumus kali 100%. Jadi rumus ini saya gunakan pada uji validitas, uji kepraktisan, dan uji keefektifan. Kriteria kelaikan produknya ketika 81 sampai 100% itu sangat valid dan sangat praktis, 61 sampai 80% itu valid, 41 sampai 60% itu cukup valid, dan kurang dari 40% itu tidak valid atau produk harus dimulai dari awal. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.